macam skripnya udah jadi, dan gue juga udah kabarin kalau skripnya udah jadi. Seperti yang kalian tahu kan, bikin skrip itu kan melelahkan kan. Gue udah bikin skrip, gue di invest waktu segala macam. Pokoknya gue 2 kali lah confirm dia kayak, ini gimana, maksudnya gini, ini gimana. Pokoknya alasannya adalah lagi sibuk lagi atau apa apa. Tapi sampai hari ini itu sekitar udah berapa bulan ya, udah 4 bulan kali ya, udah gak ada kabar aja dari ini. Jadinya ya begitulah. Gue paling males sama orang kayak gitu yang kayak ini kan udah boleh dibilang semi pekerjaan gitu. Lu kalau lu nggak profesional gitu, itu mencerminkan sifat lu gitu, tanggung jawab lu. Dan gue kalau sekali udah digituin, gue kayak nggak tahu kenapa kayak bisa langsung males, kayak udah males lagi berhubungan gitu. Karena bikin capek orang lu. Bang, lu kreatif banget tuh, makasih lo. Jadi Koko ini asli 2 orang. Gue aslinya begini, apa, rada, gue sebenarnya introvert gitu. Kayak kalau sama orang-orang baru juga gue kurang begitu banyak ini. Jadi kan emang zona nyaman gue di konten. Ketawa asli lu emang jahat kok. Kalau ketawa iya, memang ketawa asli lu gitu. Gue kalau ketawa kayak gitu. Gue ketawa emang gitu, tidak dibuat-buat. Langsung cut off aja bang. Iya, gue langsung cut off. Siapanya gue gak mau cerita. Gak usah lah, orang gak usah dijelek-jelekin. Tapi intinya gue rasa juga kalian juga pasti banyak lah, banyak yang relate juga kan. Waktu gue upload konten itu memang, apa istilah orang kongtai itu, memang sampah banget itu. Gue paling males gitu. Kayak lu kalau udah janji gitu, ditepatin gitu. Kalau misalkan lu nggak bisa, lu jangan ngomong gede. Maksudnya kayak untuk lu kelihatan baik, atau lu untuk kelihatan apalah care atau gimana. Aduh, mendingan lu gak usah bacot gitu. Kayak les bacot lah, lu les bacot kalau nggak bisa lu tepatin. Itu males banget. Kaosnya dijual di Shopee nggak kok? Enggak, kebetulan gue kerjain semuanya sendiri gitu. Oh iya, untuk FYI, untuk kaosnya itu jadi gue bener-bener desain sendiri. Gue nggak pakai tim, gue desain sendiri ya. Gue upload di Tokopedia sendiri, gue bungkus sendiri, dan alamatnya gue masih tulis tangan karena gue malas beli printer gitu kan. Gue kan nggak mau fokus menjadi toko baju gitu. Ya jadi tuh semua masih gue kerjain sendiri. Jadi tuh kalau gue masukin ke Shopee juga kayak capek, soalnya gue Shopee gue kurang, apa ya, gue gaptek gitu pakai Shopee gitu. Kayak tampilannya gue kurang kurang familiar, jadi kayak males gitu. Maafin gue ya. Emang di sini lebih baik pakai Shopee ya. Gue masih baru ada di Tokopedia, tapi di Tokopedia juga udah mau habis sih. Kayaknya sih mungkin lusa, semoga udah habis sih. Cuma gue stok dikit doang, cuman limited aja, pengen cek ombak aja, pengen iseng-iseng doang gitu kan. Senang aja gitu kalau gue bikin kaos sekali ini terus pada beli gitu. Mandiri banget sih sebenarnya, bukan mandiri. Biar gak keluar duit aja. Karena gue juga kalau buat apa ya, buat kalian yang belum tahu, gue juga apa, gue nggak ada tim gitu. Jadi gue kerjain edit sendiri, bikin skrip sendiri, acting sendiri, pokoknya semua mau sendiri bener-bener. Cuman bini gue aja bantuin endorsan untuk tektokan sama klien. Soalnya kalau itu gue tektokan sama klien juga, gue bisa pecah gitu, nggak ke handle sama sekali. Jadi cuman bini gue bantuin, cuman tektokan sama klien, sisanya bener-bener gue kerjain sendiri. Karena gue juga orangnya tuh idealis ya, perfeksionis. Kalau misalkan video gue kasih ke editor, habis itu orang lain yang edit, gue merasa apa ya, belum tentu itu taste-nya sama kayak gue walaupun gue ajarin gitu. Jadi gue menjunjung tinggi tuh ke apa ya, perfect sih nggak bisa dibilang perfect ya, karena kan selera orang beda-beda. Tapi seenggaknya tuh itu udah maksimal yang gue bisa berikan di konten. Makanya gue nggak suka kalau kerja tuh sebenarnya kebanyakan orang gitu. Pilek bang, sedikit sih sebenarnya sih, cuman gue memang lagi pakai ini. Jual skincare, kulit care? Enggak, gue nggak jual skincare. Emang kulit gue dari dulu begini, kayak gini. Kekurangan lu apa bang? Kayaknya nggak ada. Ada anjir, banyak anjir, manusia banyak kekurangan. Lu gila lu, nanya begitu. Bini lu sering tampil dong bang? Iya, ntar kapan-kapan gue konten lagi sama bini gue. Mukanya mulus banjir. Ya, gue kebetulan dari dulu memang sudah begini. Jadinya kalau lu orang kesukaan nanya gue skincare apa, sebenarnya skincare itu tuh kalau buat gue nggak begitu ngaruh banyak ya. Yang gue berasa ngaruh tuh apa ya?
Gue pernah foto gitu ke dokter kulit. Habis itu gue pakai skincare sebulan sebelum sama enggak, itu beda kayak cuman muka lu tuh sedikit lebih cerah. Kalau di gue ya sedikit lebih cerah, tapi dikit banget. Bener-bener kalau lu nggak dibandingin lu juga nggak akan merasa beda. Jadi kalau skincare gue merasa tuh apa ya? Kayaknya efeknya itu nggak sampai bagaimana banget lah. Memang kulit bawaan aja sih. Pernah ngamuk orang kayak di konten gitu nggak? Nggak. Nggak. Kalau ngamuk sih, ya kalau ini kan konten buat lucu-lucuan aja ya. Kalau lu aslinya ngamuk gitu ya memang sedikit sebenarnya nggak sopan sih. Gue lebih kayak ke kalau misalkan gue nggak seneng ya gue bakal udah nggak temenan aja gitu. Gue benar-benar menjauh dan nggak nggak nyari dia lagi, benar-benar cut aja gitu. Ya paling paling gampang mah begitu. Kok gantengan rambut miring, kok rambut miring tuh seperti apa sih? Rambut miring tuh seperti apa? Kontenmu menghindar hidupku kok anjir, hatinya sampai hijau, lu tinggalnya di got apa bagaimana? Skin barriernya bagus berarti. Iya kali ya. Gua nggak gitu mengerti istilah-istilah itu. Saya hanya hidup saja. Ini aslinya begini ya. Coba kok ngomong kayak gini tapi suara dan mata melotot. Kangenin. Saya capek. Balik lagi tadi makanya gue bilang tadi gue apa-apa semua kerja sendiri, makanya gue kalau udah malam tuh udah capek, energi gue tuh baterai gue udah habis. Jadi ya paling enak ngobrol-ngobrol santai aja gitu. Makanya tidak bisa terlalu capek gue, energi gue udah habis. Tadi habis gue seharian syuting, habis beresin baju tadi buat yang baju kali ini sih gue kayak banyak itu, gue beresinnya kayak bisa sejam 2 jam gitu soalnya kerjaannya semua sendiri. Mengapa Anda begitu glowing? Saya nggak tahu. Mungkin saya dulu rumahnya Laron kali. Kontennya tuh terinspirasi dari mana? Pengalaman kok bisa relate? Konten yang mana nih? Banyak nih. Yang soal, kalau yang real life sih banyak kan gue dari hidup sendiri sih. Dari hidup sendiri kalau nggak dari kejadian teman. Karena yang seperti gue bilang, buat yang belum tahu ya, gue dulu punya geng itu cewek. Jadi tuh pertama tuh ada cowok gitu lumayan banyak, tapi kayak cowoknya tuh lama-lama kayak pisah sekolah, pindah sekolah, intinya jadi ya kesisanya tuh sama si cewek-cewek ini aja. Jadinya tuh gue lumayan ngerti banget gitu kayak keresahan cewek ya kan, terus kayak mereka tuh lagi PDKT tuh kesel-keselnya bagaimana itu tuh gue lumayan paham gitu, kayak ngegosip gue jadi demen gibah anjir kayak. Kayak seru sih temenan sama cewek tuh, kayak membuka tingkap-tingkap langit gitu. Anjing, tingkap-tingkap langit apaan anjing. Begitu lah. Berarti lu punya teman-teman kayak yang di kontenin itu kok. Ada juga ya yang apa ya, keresahan-keresahan orang aja gitu, dan gue coba untuk menuangkannya menjadi menarik gitu. Nggak harus selalu ada gue benci sama orang begitu, nggak harus selalu kayak begitu. Tapi kan biasa kalau gue nggak benci pun gue post, ternyata kalian banyak yang benci orang seperti itu. Betulnya mata Koko tajam. Kenapa tajam? Kenapa Ita? Kamu nggak pernah dilihat setajam ini, ha Ita? Maaf. Aduh, udah capek juga masih. Duka banget sama ketawa ya. Tapi aku haha. Ngomong apa sih lu? Lu kayak Jim Carrey bang. Iya, gue memang ngefans banget sama Jim Carrey. Gue grow up with Jim Carrey gitu. Film-film dia. Kalau kalian nonton The Truman Show, Liar, Me, Myself, and Iron, gue suka banget tuh film-film Jim Carrey. Jadi kayak gue selalu pelajaran mimik muka dia kayak gitu tuh gue demen banget, kayak dia bisa kayak berpindah dari muka ke saya bisa kayak cepat gitu in the split of second, dan menurut gue itu art gitu, dan gue dari dulu memang grow up with that, makanya gue terinspirasi banget sama muka-muka seperti itu. Kalian kelebihannya apa bang? Kalian kelebihannya apa ya? Suka marah-marah aja kali ya. Bang, collab sama kalian kan, kalian saya juga sendiri. Kuku oh my god, where Cici? Ada Cici di sana. Kenapa oh my god? Jim Carrey tua banget anjir. Iya, gue kan udah tua. Istrinya berapa bang? Istrinya 1 aja. Saya tidak boleh poligami saya. Ya bejir Jim Carrey Indo lu bang, mantap.
mukamu cocok buat julid. Julid is life, man. Gibah itu is life. Udah mulai rada-rada nih, rada-rada kenapa tuh? Jadi Astuti dong kak, bentar ya. Tadi udah jadi Astuti. Di kamar saya sudah capek syuting. Bang, kalau sama teh kotok lagi dong. Suruh teh kotok dong. Ajakin. Bang, cara nanggepin cowok yang udah janji tapi tiba-tiba ngeghosting gimana? Janji apa nih? Janji apa dulu nih? Soalnya kalau ngeghosting itu mungkin kamu kurang menarik. Bercanda ya, bercanda. Tapi kalau ngeghosting itu gimana ya? Gue juga dulu lumayan adalah beberapa kali, 4-5 kali adalah ngeghosting. Tapi kalau gue sih biasa kalau ngeghosting itu alasannya tuh karena terlalu cepat, terlalu mudah. Ini jujur nih, biasa terlalu mudah karena kayak gue tiba-tiba kan suka sama orang, deg, terus kayak PDKT terus ijonya tuh lampu hijau tuh udah kayak cepet banget gitu, kayak baru PDKT seminggu kok udah lampu hijau. Nah di situ tuh biasanya tuh kalau cowok tuh merasa tuh tantangannya tuh kayak turun gitu, itu bangsatnya cowok tuh. Kayak tantangannya tuh mulai turun, terus jadi kayak tiba-tiba gue juga nggak bisa ngejelaskan perasaannya tuh bisa kadang hilang gitu. Lu yang cowok ngerti deh, kadang kayak cewek juga kayaknya sering kayak gitu deh, pokoknya bisa tiba-tiba hilang sendiri, terus kayak lu melihat orang yang lu deket ini kok jadi jelek. Realitanya tapi seperti itu, bener-bener realita seperti itu. Kadang mungkin ngeghosting itu gitu tuh, terlalu cepet, terlalu gampang lampu hijau, akhirnya tuh menjadi gimana ya gitu, kayak hilang gitu sensasinya gitu sih. Biasa gue gitu. Tapi ya nggak bagus sih. Mendingan apa ya? Makanya mendingan tuh temenan dulu. Maksudnya kayak ngelihat kalau memang lu udah beneran suka baru ini. Kalau nggak kesian dua-duanya sih. Kayak waktu itu gue gituin cewek, kakak kelas lagi anjing. Jadi kayak gue lagi SMA 1 gitu ya. Gue lagi SMA 1 kan ada MOS tuh kan. Lu pernah gak sih di MOS apa sih istilahnya? Dulu istilahnya MOS juga gak sih sekarang? Pokoknya di ospek. Lagi di ospek gitu, terus kayak lu mesti kirim surat cinta tuh ke kakak kelas lu. Nah kakak kelasnya ini tuh yang jadi apa ya, jadi yang ngurusin ininya apa, MOS-nya itu. Akhirnya setelah gue kirim surat cinta begitu, pokoknya intinya dia jadi baper. Dan gue juga ngeliat memang dia kayak lumayan cakep gitu. Akhirnya baru kayak seminggu, dulu kan zaman SMS kan, SMS gue kayaknya lampu hijau cepet banget, udah langsung teleponan segala macem. Intinya tuh tiba-tiba pas seminggu kemudian gue jadi kayak perasaannya tuh hilang gitu. Gimana sih, kalian pernah ngerasa gak sih kayak perasaannya hilang, habis itu akhirnya udah hilang aja gitu tiba-tiba. Akhirnya dia kayak, gue dapet kabar dia nangis di kelas, gue disamperin sama kakak kelas anjir, sama ketua OSIS anjir, kayak lu gila lu kenapa gini. Gue pernah gitu ya, akhirnya jadi gak enak gue maksudnya. Makanya lebih baik lain kali harus lebih lama gitu, PDKT lebih lama, kenal dulu biar tidak ada pihak yang rugi. Karena gue juga merasa sampah banget itu anjir, gue gituin orang kayaknya sampah banget. Ya begitulah intinya kalau ghosting. MPLS apaan tuh anjir? Salam dari Bali, haro Aris Sevina. Bang lu mirip Kim Jong Un anjir. Kakak Kelvin kalau treatment lagi bawa wignya ya, wak. Siapa nih anjir? Ini siapa anjir? Treatment di mana anjir? Pernah jadi OSIS? Enggak, gue gak pernah jadi OSIS. Bang, kok selalu ada ide video yang hampir upload setiap hari lagi? Nah, kalau ide video memang selalu ada. Tapi gue upload setiap hari juga karena tuh gue dari sebelum gue mulai serius rutin gitu untuk merencanain upload setiap hari, gue udah ada stok ide tuh buat sebulan pertama. Gue udah bikin konten buat sebulan dari awal banget. Gue kan start sekitar, kalau di Instagram sekitar Mei gue start untuk kayak rutin upload. Itu gue udah ada konten buat sebulan full. Jadi tuh kalau misalkan di tengah-tengah, ini buat lo orang content creator gitu ya, kalau di tengah-tengah lu capek, lu lagi kayak nggak mood, lagi berantem sama bini lu, oke lagi sakit gitu-gitu, lu tetap akan konsisten upload gitu karena udah ada apa, stok video. Tapi gue selama ini juga gue nggak pernah jadi malas-malasan gitu. Tiap hari gue tetap bikin konten untuk seminggu ke depannya lagi, bahkan lebih sering untuk seminggu lebih. Jadi gue akan, konten gue jadi menumpuk makin banyak. Jadi ketika gue lagi satu hari gue nggak ada ide pun gue udah aman gitu. Ya gitu, kuncinya tuh gitu, konsisten dan rajin.
Jangan males gampang leha-leha, itu tidak ada gunanya. Tapi ya gitu, ya capek gitu. Capek dan hidup gue jadi untuk saat ini ya segitu-gitu aja. Siang-siang bikin skrip, malamnya syuting, sorenya syuting, malamnya edit video. Jadi diputer-puter aja di situ. Gitu-gitu aja. Tapi selama ini sih gue masih enjoy melakukannya, karena memang apalagi kalau gue upload terus view-nya banyak, terus walaupun gak ada duitnya gitu, konten-konten biasa, kayak gue seneng gitu baca-bacain komen dari kalian, dan kadang apa yang berusaha gue sampaikan gitu itu sampai gitu. Dan ketika sampai, terus effort gue juga kalian ngerti gitu pas gue bikin kayak video call gitu kan, terus ada yang komen misalkan ih gimana cara nyesuaiin timingnya, itu gue seneng banget gitu. Jadi thank you banget yang udah nonton, udah terhibur, thank you banget. Kalian terhibur, gue juga seneng gitu. Konten Koko dong yang kena buat bos toksik di kantornya aku. Wah, banyak bos toksik, karena bos gue juga toksik ya. Jadi ntar ditunggu lagi banyak kok konten-konten tentang bos toksik. Upload sama Hansen ya. Jadi si Hansen kayaknya akan datang ya akhir-akhir bulan ini ke Jakarta, dan kita akan bertemu rencananya. Dan gue akan bikin satu video lagi untuk diupload di sosmed dia. Jadi ditunggu saja. Wakak Koko Kovac apa nanti? Bos lo yang mana toxic? Ada dong, adalah. Jangan diceritain di sini, ntar gue lihat. Konten abang menghibur dan cerdas. Makasih. Dan akhir-akhir ini kalau kalian notice ya, gue lagi mengurangi kata-kata kasar. Jadi gue udah mulai mengurangi kata-kata anjing, kata-kata tolol, kata-kata paling banter-banter bego, najis gitu. Jadi ya gue lagi ngurangin, gue karena gue udah 2 kali kesuspend akun Instagram gue. Jadi gue takutnya gara-gara kata kasar. Ya terus biar orang-orang juga, anak kecil juga bisa menikmati konten gue, makanya gue lagi kurang-kurangin banget kata kasar ya. Kok tips buat ngejalanin Senin besok? Tipsnya apa ya? Jangan expect yang bagus-bagus. Ini mungkin terdengar negatif ya. Cuman gue kalau jadi orang, gue nggak pernah expect yang bagus gitu. Gue expect the worst. Karena ketika gue expect the worst, gue sebelumnya jadinya tuh udah expect gitu, kayak untuk kalau mengalami ini tuh gue solusinya apa, untuk mengalami ini gue bakal melakukan apa gitu. Karena tuh gue gimana ya, gue dulu waktu cerita sedikit, gue dulu kan emak gue meninggal waktu gue kayak masih kuliah ya, kalau nggak salah, waktu masih kuliah. Kapan sih? 2017 ya, emak gue meninggal. Dan waktu itu gue kayak berdoa gitu kan, berdoa kayak, wah Tuhan nih, emak gue jangan meninggal dong, gini-gini, tolong banget, gini macam. Dan akhirnya emak gue tetap meninggal gitu. Dan di situ gue bisa pilih dua hal gitu, gue mau kecewa atau nyalain Tuhan atau segala macem. Dan Indian gue nggak nyalain Tuhan gitu, karena gue apa ya, nggak mau kayak sampai yang kayak, wah emak gue harus ini lagi gini, kalau nggak gue bakal benci sama dunia gitu-gitu. Nah kayak gitu-gitu kan bikin lu jadi itu bawa sampah gitu ya. Jadinya tuh tadi yang buat apa, salam buat hari Senin, apa pesan buat hari Senin itu gitu. Gue kalau biasa tuh gue nggak pernah expect untuk mengalami hal terbaik, justru gue expectnya justru kayak kalau gue mengalami hal terburuk, gue akan melakukan apa. Jadi ketika gue dapat yang baik, oh ya udah itu bonus gitu. Ketika gue dapat hal yang buruk, gue seenggaknya udah tahu akan berbuat apa gitu. Gue biasa kayak gitu. Mungkin kedengaran negatif ya, cuman apa ya? Karena tuh kalau terlalu berharap, menurut gue tuh jadi bisa jadi bumerang juga gitu. Lu jadi kayak terlalu expect untuk mendapatkan sesuatu yang baik berlebihan gitu. Kadang aduh kenapa gue jadi sok motivator gitu sih anjing. Aduh, pertanyaannya gue salah jawab nih kayaknya. Kalian tips balasin temen nyinyir please. Tergantung lu nyinyirannya seperti apa. Nyinyiran itu sangat banyak, spesifik. Konten-konten gue pun kadang tuh gak bisa dipukul rata gitu. Kadang tuh case by case. Karena tapi netizen sekarang udah pinter lah, ngerti lah gitu. Kalau mereka relate, mereka akan komen. Kalau nggak relate ya udah. Tapi sering juga sih nggak relate, mereka komennya nge-hate gitu. Banyak juga. Ya udahlah, intinya begitu. Mesti spesifik, case per case. Cara buang stres atau bad day gimana bang? Ya lu apalah, jalanin hobi lu atau melakukan hal yang lu suka. Karena bad day itu akan selalu ada.
mak lu udah meninggal bang, terus yang ngonten sama lu itu siapa? Itu mertua gua. Jadi tuh kalau yang ada emak-emak tuh yang sering dulu yang interview tolol segala macam yang di Shibal tuh di Aussie, itu mertua gua, tapi pada bilang memang mukanya mirip sama gua. Gitu. Halo, kok tips LDR anjing, gue udah kayak dokter Boyke anjir. Tips LDR apa, kok aku udah jalan 6 tahun sama doi tapi baru sekarang LDR-nya. Gua jujur ya, kalau LDR ya, kalau lo nanya gue ya, gua nggak pernah setuju sama yang namanya LDR gitu. Maksudnya untuk hidup gue sendiri ya, karena menurut gue LDR itu mungkin ada yang bisa ngejalani, kalau gue nggak bisa. Karena gimana ya, ada hal-hal yang nggak bisa lu sampaikan lewat telepon lah pasti kan. Misalkan lu bantu secara fisik, secara beneran, dan lain-lain gitu. Tapi ini lu jangan tersinggung, ntar pikiran gue encourage untuk putus. Kalau gue sendiri sih nggak bisa LDR, jadi gue nggak bisa kasih tips. Nggak bisa, gue nggak bisa LDR. Ini ada, di sini ada pertanyaan-pertanyaan anjir. Ada request to join segala macam. Oke. Di sini aja nanya, gue susah bacanya. Pangkas baru bang? Enggak, rambut gue memang asli begini. Tidur, lemes, tidak ada tenaga. Seperti hidup saya, kalau malam tidak ada tenaga. Kenapa sad boy? Apa tipis udah mood form? Apa sih maksudnya itu? Aku juga gak bisa LDR kok, iya. Ini kenapa jadi tentang cinta? Bang, lu kuliah jurusan apa? Gua manajemen dulu kuliahnya. Jurusan manajemen, tidak ada hubungan dengan pekerjaan saya sekarang. Karena kuliah itu lebih ke nyari koneksi gitu. Kok ada sih bisa naik sebelah? Gak bisa dong. Bisa, mata gua rada ini sebelah dan gitu. Aduh capek anjir, udah malam. Potong rambut ya bang, kami biasa lihat video abang rambutnya panjang, itu rambut palsu sayang. Bang, Gibran jadi cawapres. Saya nggak ikutan urusan politik. Saya nggak ngerti. Saya benar-benar tidak pernah tertarik untuk membahas soal politik karena saya nggak ngerti. Bang, udah menikah berapa lama? Gue udah menikah dari 2018 akhir. Jadi lumayan lama. Tapi menikah itu lebih asik menikah daripada pacaran. Lu berapa kepribadian sih bang? Ada 12 ya, ada Kelin, ada Astuti, ada Mama Gaul. Bang, terbang ke Jayapura, anjir jauh banget. Bang, pose terbaik lu bang? Pose sebat anjir. Bang, panutan lu siapa? Panutan dalam hal apa nih? Dalam hal apa? Konten creator kah? Atau kalau aslinya ngerokok apa enggak? Gua udah berhenti ngerokok semenjak berapa lama tuh? Gue pokoknya pernah ngerokok aktif 4 tahun dan gue berhenti karena kayak gusi gue kayak keluar darah terus gitu. Gara-gara Marlboro merah anjir. Marlboro merah itu berbahaya, itu tidak bagus untuk kesehatan. Rokok memang tidak bagus tuh. Kok tips buat nyawapin orang nyinyir? Kenapa belum punya anak padahal lu nikah lama? Kalau di dunia nyata ya, gue nggak menyarankan untuk jawab secara emosional begitu ya. Tapi jawab aja dengan cerdas gitu, maksudnya kayak, karena kalau misalkan urusan nggak punya anak ini sangat-sangat tai ya menurut gue. Lu nggak kasih kita duit gitu untuk punya anak. Lu tuh kayak cuman kayak apa ya? Karena lu sudah punya anak, jadi tuh lu kayak pengen ngasih tahu ke kita gitu kayak kalau punya anak tuh fun lo gitu. Kalau punya anak tuh jadi gimana lu experience as orang tua gitu, lu kayak punya kesenangan tersendiri, lu bla 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 bla. Menurut gua tai sih, lu nggak bisa pukul rata seperti itu karena ada orang-orang yang child free juga yang lu mesti hormatin gitu, yang alasan mereka nggak punya anak mungkin dulu lu trauma pas masih kecil, bokap nyokap lu tuh kayak tai gitu, toxic segala macam, jadi lu mutusin nggak punya anak, atau lu masih kecilnya susah, jadi tuh lu kayak pengen duit lu ya lu spend sama bini lu aja. Dan banyak banget alasannya, dan menurut gua kalau untuk punya anak nggak punya anak ini sensitif banget gitu maksudnya. Jadi harusnya lu jawabin dengan serius dan cerdas aja gitu. Lu cari kata-kata yang pas, yang cerdas, nggak usah lu serang balik. Diserang balik itu tuh biasa buat di konten gue doang, buat lucu-lucuan doang. Ya ini tai lah, maksudnya kalau orang kayak ngomong kayak lu harus punya anak gini-gini, ya itu lu gitu, itu lu bukan gue. Ya ngerti gitu, itu lu bukan gue. Lu kalau enjoy, lu pengen experience as a parent, ya udah gitu, gue hormatin. Ya udah gitu, maksudnya bagus, tapi itu bukan gue gitu sih. Itu gue paling kesel memang sih kalau untuk urusan punya anak. Tai lah maksudnya. Semua orang tuh kebahagiaan itu beda-beda. Ada yang kebahagiaan yang bukan di anak, ya udah, nggak ada yang salah juga. Yang penting kan kita nggak jahatin orang.
Anak bukan takaran bahagia sebuah pernikahan. Bener banget Jir, bener banget. Kayak gak pasti banget, banyak kok yang punya anak juga meritnya gak bahagia. Dan banyak yang udah gak punya anak sampai tua, meritnya bahagia-bahagia aja gitu sih. Kayak enggak lah, bukan patokan lah. Yang penting lu senangnya seperti apa. Berhenti ngerokok langsung atau ada kumat-kumatnya bang? Gue berhenti rokok langsung tapi ada basiannya jujur. Kayak basiannya itu tuh gimana ya? Kayak challenge-challenge gitu. Karena memang gue baca itu kalau lu dari ngerokok aktif banget tiba-tiba lu langsung berhenti langsung, itu tuh ada basian-basiannya tuh yang nggak bisa, setiap orang kayaknya beda-beda gitu. Dan kalau gue basiannya jadi kayak pusing gitu segala macem. Itu sih basian-basian. Tips buat jadi content creator apa tuh? Konsisten. Tapi ada satu hal yang paling gue benci, yaitu kerja keras, ya. Banyak banget kayak orang-orang jual motivasi tai lah, maksudnya kayak lu kerja keras pasti lu sukses, tai. Itu tai. Gue bener-bener bisa dengan yakin ngomong itu tai. Kenapa? Orang tuh skillnya beda-beda gitu. Ada orang A sama orang B. Si A punya skill apa, si B punya skill apa. Mereka sama-sama start di saat yang sama. Ujung-ujungnya si B ini bisa dalam waktu sebulan tiba-tiba langsung melejit. Si A ini enggak gitu. Padahal kerja kerasnya sama, effortnya sama, kontennya mungkin sama gitu segala macam. Tapi beda gitu hasilnya. Jadi tuh gak bener-bener dari kerja keras. Ini tuh ngandelin hoki juga. Ngandelin hoki dan ngandelin lu punya ini nggak punya persona sendiri nggak, konten lu bagus nggak, lu ada isinya nggak, lu menghibur orang nggak, banyak banget ininya, nggak sekedar kerja keras. Jadi tuh gue benci banget sama orang-orang yang ngomong kayak lu kerja keras aja pasti ada hasilnya. Ada hasilnya, pasti ada. Konten lu makin banyak, konten lu makin numpuk, tapi lu bakal misalkan dalam case terkenal gitu, lu bakal terkenal nggak belum tentu juga. Kerja keras tuh nggak menentukan. Hoki, menurut gue sih hoki lebih menentukan. Bisa juga orang kontennya nggak bagus tapi hoki tiba-tiba dia melejit gitu. Kayak orang-orang nggak bertalenta yang suka nongol di TV. Aduh, maaf. Koneksi dan uang papa bermain. Iya, benar sekali. Kayak makanya enak sekarang ada medsos ya. Medsos tuh benar-benar bikin orang bebas berkreasi dan lu bisa dapat validasi juga di sini gitu. Nggak harus kayak lu masuk TV baru lu tuh hebat gitu. Enggak, sekarang udah beda. Kok sio lu apa? Gue sio monyet. Cong, lu orang mana? Gue orang Jakarta, Cong. Kok terima kasih buat konten yang sering menghibur di kala down, di seluruh karya-karya. Selamat kalian. Terima kasih. Senang sudah bisa menghibur. Ketawain ular ya kak. Ketawa hilaris, anjir. Apa tuh istilah hilaris? Kok lu kelahiran tahun berapa? Gue 92. Sacap it. Ada yang ngerti gak sacap it apa? Gue juga LDR, semangat yang LDR. Kak, gue punya skill, tapi cara nemu fashion kita jadi content creator dimulai dari mana? Maksudnya gimana tuh? Kak, gue punya nemu fashion kita. Maksudnya gimana sih fashion? Apa hubungan sama fashion? Zodiak lo apa? Gue Pisces, tapi gue nggak percaya sama zodiak. Gue orangnya bukan jaksel banget, jadi gue nggak percaya. Gue kira Gen Z, nggak. Gue sudah sacap it. Gue percaya zodiak nggak? Gue tidak percaya zodiak karena menurut gue itu hanya bikin lu tuh jadi kayak kena kutuk gitu. Lu kayak mengkotak-kotakan diri lu, padahal lu bisa menjadi orang yang lebih baik juga daripada itu. Itu kayak apa ya? Ya kayak ramalan gitu, lu diramal akan begini, itu kan jadi lu ngotak-ngotakin. Misalkan lu diramalin jadi nggak sukses, lu kan ke bawah-bawah gitu kan. Jadi kayak, oh gue bakal sial tahun ini. Aduh, malas banget kayak begitu. Apa-apaan sih? Mungkin ada yang bener ya gitu, ada yang cocok. Karena kan ini juga berdasarkan riset segala macam. Cuman gue nggak percaya. Soal itu sih gue nggak percaya sama gitu. Menurut lu cakep gak bang? Anjir, kalau gue jawab ntar gue jadi kayak pede banget. Gue udah nikah nggak kok? Udah, gue udah nikah, udah punya bini. Oh, kalian mana kok ada di sini kan? Di Inner Beauty, anjir, Inner Beauty. Masih muda banget. Dari mana lu muda lu? 31 sudah tua, anjir. Dari mana mudanya? Kok mau tahu nggak? Aku mermaid. Wow. Menakjubkan mermaid. Wow, kaget sekali. Kaget sekali ada mermaid di sini bisa main Instagram. Ketawa ya kalian mana?
Bang, gue bad mood banget besok Senin ketemu dosen biadab mental illness dikit-dikit ngancem nilai. Apa gue sambit aja? Kok jangan dong. Lu mesti buktiin kalau lu bisa dapat nilai bagus. Dunia itu kejam, dunia itu nggak akan ada yang nolong lu tiba-tiba, nggak ada. Itu realita kehidupan, lu mesti hadapin. Jadi lu nggak bisa lu suram-suram gitu, lu akan makin suram, lu akan makin depresi. Lu harus bangkit sendiri, lu harus cari tahu gimana caranya. Nggak bisa nontonnya konten gue siapa tuh terhibur. Bang, besok Senin, iya. Biasa lu sering buat gue ketawa, tolol. Kalau Iwai, kok nggak apa fix? Ijal itu tuh fiktif ya guys. Ijal itu tuh nggak pernah ada, itu hanya itu tripod gue. Jadi gue panggil dia aja biar asik-asik aja. Cuk, lu ngondek banyak konten kali ini. Gue sih lurus ya, udah punya bini ya. Tapi gue jujur sih kalau soal rambut palsu gini gue nggak peduli sih, bodo amat sih. Kayak lu misalkan ngatain gue ngondek pun ya udah, duit gue siapa tahu lebih banyak daripada lu. serius gue kayak bodo amat sih, bener-bener lu mau ngatain gue ngondek, orang-orang yang nge-hate ngatain gue ngondek, bener-bener bodo amat gue. Maksudnya gue cari duit halal dan gue tahu gue nggak ngondek itu ya udah gitu. Toh gue misalkan gue dikatain ngondek, gue juga nggak kesel amat sih, biasa aja lah. Yang penting gue hidup happy, lu happy, gue happy. Kenapa harus marah dikatain ngondek? Kok mau tanya dong, rata-rata bikin konten berapa kali take? Tergantung. Kalau misalkan konten yang gini sayang, itu gue lama banget karena gue ngafalin ininya apa? Ngafalin skripnya, jadi gue kadang suka salah di tengah-tengah karena gue mesti ngontrol kata-katanya bener, kata-kata sesuai, penekanan ya kan, gue mesti kayak ngomong pas penekanannya bagaimana, ekspresinya juga gue mesti jaga. Jadi itu kadang gue ngelihat, walaupun gue udah setel gitu video gue dari awal sampai habis dan gue ngelihat ada satu aja yang kayaknya gue nggak puas, itu gue akan tag lagi. Jadi gue orangnya perfeksionis, jadi gue itu lumayan lama, mungkin bisa 1 jaman tag begitu, walaupun kayak video sesingkat itu yang 30 detik, gue tagnya bisa sejaman karena gue menjunjung tinggi perfeksionis. Jadi gue bisa tag ulang-ulang terus gitu. Nggak ngondek iya, gue juga nggak merasa gue ngondek sih. Storyline bikin sendiri kok, semua bikin sendiri, semua edit syuting semua bikin sendiri itu capek tapi menyenangkan, dapat banyak pengalaman, dapat bikin lu jadi rajin, bikin lu jadi disiplin tuh asik banget. Betul, keren banget konten lu, makasih. Edit pakai apa? Gue edit pakai CapCut yang langganan yang setahun kira-kira berapa ya? 400 ribuan. Dan itu kayaknya lumayan worth it ya, soalnya banyak fitur-fitur yang kebuka. Itu CapCut asik banget ya, bener-bener kayak gue sih biasa edit di iPhone, gue nggak tahu kalau di Android gitu-gitu jadi nge-lag ya. Karena dari dulu kan kendalanya itu kalau nggak edit di handphone kan nge-lag. Gue pakai iPhone 13 sih nggak nge-lag. Mungkin kalau pakai Samsung nge-lag, gue nggak ngerti. Tapi gue pakai CapCut itu sangat-sangat dimudahkan gitu. Kenapa nggak pakai tim kok? Satu, gue harus keluar duit lagi, gue nggak mau keluar duit lagi, sayang banget kan ya. Dan kedua, gue bisa ngerjain semua sendiri gitu, maksudnya masih bisa lah bikin skrip. Gue nggak bakal nyerahin ke tim karena gue ya itu gue apa ya? Gue punya kayak standar juga gitu, maksudnya kalau gue merasa nggak lucu, akhirnya malah jadi debat segala macam, jadi capek gitu, kayak kebanyakan kepala. Mendingan gue bikin sendiri. Terus kalau ngedit sendiri juga semua kan bisa jadi sesuai sama yang gue mau gitu. Itu bener-bener semuanya tuh bener-bener gue nggak pernah kepikiran ini hal gue akan percayain untuk orang lain kerjain. Kayak sampai kapanpun gue akan kerjain sendiri deh semuanya. Karena kalau nggak gimana ya? Ya lu lihat lah, kayaknya banyak gue nggak mau sebut nama sih. Intinya tuh banyak orang-orang yang kalau terlalu dikerjain sama editor itu tuh jadinya tuh beda gitu sama kerja sendiri. Nggak ada apa ya, nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya, nggak ada warnanya yang tetap konsisten gitu. Itu yang gue nggak mau kehilangan itu. Jadi gue masih milih sampai sekarang akan ngerjain semua sendiri. BTW kalau pemasan Chow Nima keren, BTW saya bang, makasih. Penata rambut gitu nggak kok atau sendiri? Gue nggak menata rambut ya, gue pakai wig. Oh tapi ada beberapa wig yang gue hairspray karena wignya tuh suka kayak jatuh-jatuh gitu nutupin mata gue sehingga ekspresi gue nggak kelihatan. Jadi gue kayak mesti semprot hairspray biar dia nempel ke samping gitu.
Koko ini kok baik sih, bukannya galak. Itu hanya konten ya, maksud saya galak sih. Kok ide atau hasil konten konsul dulu nggak ke istri gitu? Kadang dia kan dengar gitu kalau gue teriak-teriak ya di kamar gitu. Jadi dia udah tahu lah kira-kira konten gue gimana. Kalau misalkan menurut dia bahaya, dia suka masuk gitu. Bilang, ini kayaknya kurang deh gini. Walaupun kadang sih suka debat dan akhirnya gue tetap upload. Gitu-gitu. Keren jir, berasa nonton mirip-mirip Armuh Bekti. Apa sih maksudnya? Capek nggak kok bikin konten tiap hari? Capek banget. Cuman worth it banget, seneng banget. Karena gue kalau nggak capek gini, berarti gue nggak ada kerjaan kan, gue gabut gitu kan. Jadi harusnya kalau lu capek, lu syukurin, berarti lu lagi banyak kerjaan. Dan apa ya, lu kerja nggak ada yang enak lah, nggak ada yang kayak ini tuh kemarin bener banget tuh. Gue ngefans banget sama Boril ya, sangat ngefans sama Boril. Dengarlah aku, aduh gue apal semua lagu Boril. Itu gue ngefans banget sama Boril. Nah gue lagi kalau kalian tahu yang case-nya tuh lagi rame tuh yang soal keyboardis yang keluar dan akhirnya kan dia jadi bumerang lagi buat diri dia sendiri. Nah itu Boril gue demen banget tuh kata-kata dia tuh, kayak si keyboardis ini kan bilang kalau misalkan gue udah nggak merasa si Peter Pan itu fun lagi, ya kan? Ini bener-bener menurut gue terms yang sangat salah banget. Karena kerjaan itu nggak ada yang fun. Mungkin lu akan nyampe di kerjaan yang hobi lu, passion lu. Cuman sampai satu titik kayak gue passion banget jadi content creator, passion banget acting, tapi tetap aja nggak fun gitu. Pasti kalau misalkan lu lagi capek, lu nggak fun. Dan gue demen banget sama kata-kata si Boril waktu itu. Kemarin ini. Ya iyalah kerjaan itu nggak fun. Kayak waktu itu kita Peter Pan di kontrak sama XL, kontraknya itu 6 miliar, which is kan sangat gede gitu. Lu expect apa dari duit kontrak 6 miliar segede ini untuk lu masih bisa kerja secara fun? Itu hits me gitu, kayak dek anjir lu keren banget Boril, kayak bener banget gitu, kayak lu 6 miliar itu akan menjadi tanggung jawab gitu, udah nggak ada fun lagi di sana karena lu harus tanggung jawab untuk give it the best gitu, untuk kontrak dengan harga semahal tersebut gitu. Jadi gitu, jadi kerja itu capek, nggak ada yang fun. Ada funnya, cuman nggak bakal pure fun gitu. Kalau di kenyataan lu nggak marah-marah kan? Ya kalau saatnya marah ya marah, cuman kalau setiap kali marah kan capek juga, capek lah marah-marah terus. Tangan lu bagus banget anjing, tangan gue bagus apanya sih? Gue bingung. Orang tuh pada bilang jari gue tuh bagus. Gue nggak tahu nih jari gue tuh apa sih definisi jari bagus tuh. Jujur gue nggak ngerti gitu. Jadi tapi orang bilang jari gue bagus ya, makasih lah. Emang gue merasa jari gue bengkok begitu. Kok menurut tuh pelawak Indo yang lucu? Pelawak apa nih, TV atau enggak? Kalau misalkan gue lebih content creator sih sekarang. Gue suka sama Emil. Gue suka banget sama Emil. Konten-kontennya relate banget sama gue. Emil Mario. Dia ntar ikut squad game juga, gue suka banget. Hansen juga. Gue hampir tiap hari sih nonton konten dia. Itu sih. Hobi fun, tapi kalau hobi jadi pekerjaan bore. Bener banget. Makanya gue kayak misalkan gue suka Gundam. Gue sangat suka sama Gundam. Jadi kalau lu lihat nih guys, di atas tuh nih Gundam gue semua tuh, ya kan? Ini semua koleksi Gundam gue. Dan ini cuman sebagian karena kayak gue kalau udah rakit, gue langsung jual lagi di Tokopedia gitu. Dan gue bingung masih ada aja yang beli gitu, padahal esensinya kan dirakit gitu. Jadi gue hobi gue sama kayak si Boril tuh, suka ngerakit Gundam. Nah, gue kayak sempat mau bikin konten di YouTube ngerakit Gundam ini kan, nge-review mainan segala macam. Cuman gue merasa kalau misalkan gue terlalu begitu, gue jadi gimana ya? Ketika gue bikin Gundam itu, gue udah gak menemukan kesenangannya lagi gitu. Itu udah menjadi kayak pekerjaan untuk gue ngupload di YouTube. Jadi jangan deh, kalau bisa hobi kalian, kalian punya 3 hobi kan gak cuma satu. Jangan semua itu jadiin kayak berhubungan sama kerjaan gitu. Ntar jadi lu gak ada sumber lu untuk melakukan sesuatu yang fun, karena hobi lu udah jadi kerjaan semua. Bang udah punya anak? Belum. Aduh cowok gue beli Gundam mulu. Iya, Gundam itu memang sangat-sangat meracuni banget, kayak aduh pokoknya gitu deh, gak bisa berhenti deh. Bang rambut lu emang belah tengah gitu? Iya, kalau aslinya emang jatuh begini. Jadi kayak maksudnya rambut gue dulu biasa tuh gaya koko-koko Cina kan, ke samping gitu. Cuman tak kenapa pas makin panjang dia jatuhnya ke tengah begini. Ya udahlah, dilanjutin aja lah. Jadi koma hair.
Udah bang, lu konten ngomong-ngomong aja, lucu lah sih gue temen. Iya dong. Kok open job buat konten properti nggak kok? Silakan endorsement silakan set di bio saya ya, ke nomor manajer saya. Lagi suka lagu apa kok? Gue nggak terlalu dengerin lagu baru. Gue tuh sukanya tuh lagu-lagu lama, anjir. Kayak lagu-lagu lama lah, anjir. Britney Spears, Mandy Moore, anjir. Orang jadul banget tuh. Pernah berantem gak bang? Gak pernah. Spill sofanya bang. Apa menarik ya sofa gue anjir. Gak ada menarik. Oh jadi buat kalian ya yang belum beli kaos tolol, boleh dibeli ya. Linknya ada di highlight saya, di highlight IG saya, ya kan. Kelly Misty Gang. Kenapa tiap video fokus matanya bang? The best sih. Oh iya, karena mata itu memang bisa berekspresi ya. Lu kalau kayak lagi kesel, ya kan? Kalau lagi kayak nyinyir, kalau lagi ketawa, mata itu tuh kayak sipit-sipit segala macam tuh bisa menyampaikan emosi gitu ya. Astuti kenapa lu bikin berantakan mulu bang? Karena biar image-nya beda. Dan entah kenapa tuh kalau jadi Astuti tuh gue respon gue tuh ketika gue habis pakai wig, gue pengen ngomongnya tuh lebih ngegas daripada Kelin. Jadi kalau kalian perhatiin, Kelin tuh ngegas, tapi ngegasnya tuh nggak sengegas Astuti. Astuti tuh lebih kayak binatang, lebih kayak gitu, kayak bawaannya pengen ngebakar gitu. Astuti lebih gitu. Kalau Kelin lebih kalem sedikit. Kalau Ana kan lebih kayak cewek kan, lebih kayak jarang gitu. Bang, kenapa bunyi teleponnya selalu tulung-tulung? Karena gue waktu itu ngeliat YouTube-nya si Panji Pragiwaksono, dia lagi stand up. Habis itu dia peragain telepon tulung. Jadi itu bukan asli gue yang bikin gitu ya. Itu memang ringtone handphone apa kan gitu kan. Gara-gara gitu gue jadi pakai itu, nggak taunya jadi kirain gue yang bikin. Enggak, itu bukan gue yang bikin, gue cuma ngikutin Panji. Kalian pelototin aku, anjir lu fetis ya. Lu demen dipelototin anjir. Males. Kak, gue abis putus, dia udah punya pengganti. Ya wajar. Orang putus, abis itu dia cari yang baru. Wajar sekali. Wajar apa anehnya? Minta nasihat buat yang lagi di 20S-nya. Nasihat apa? Nasihat tentang apa? Karena memang tidak dipungkiri ya, konten gue kan lebih banyak soal kehidupan ya. Jadi itu sebenarnya itu tuh dari kadang keresahan gue yang bener-bener serius juga gitu. Gue tumpahin menjadi sesuatu yang lebih lucu lah gitu. Kadang itu keresahan gue yang lumayan serius sebenarnya. Mama gaul ada lagi ngerokok di depan. Ajarin jadi Kelin, gimana tuh? Aku galau ngap. Kenapa Lita? Lita kenapa galau? Coba cerita sama abang. Abang anjir. Kak, besok aku ujian agama. Semangat Lilian nih mah. Spill TikToknya TikTok lagi. Jadi ngomong jorok gue. TikToknya di Kelvin Steviano 1. Kok gimana cara cuan dari medsos selain content creator? Gak tahu saya content creator saya. Kok tolol dong, kok belum denger. Gue takut loh ngomong kasar kalau di live. Takut disuspend jir. Waktu itu pernah disuspend. Bang, kata-kata buat besok biar semangat. Jangan berekspektasi yang terlalu baik. Ekspektasi yang buruk. Bang, temen gue kontai, gue kirim video lu malah ngambek. Ya ngambek lah kan, kena ke dia berarti kan. Kok kapan collab lagi? Soalnya collab yang kemarin itu gak habis. Jadi kalau si Hansen dia akan datang akhir bulan ini ya. Dan dia akan ke Jakarta. Dan rencananya sih gue bikin satu video lagi. Jadi ditunggu saja collab selanjutnya sama Hansen. Jam berapa upload video? Gue biasa upload jam 7. Setiap jam 7. Dari Senin sampai Sabtu. Minggu libur. Kadang Rabu juga libur sekarang karena capek sih. Apa kabar kisah cinta kok Burhan? Burhan udah bunuh diri, cuman dia suka hidup lagi gitu. Kayak udah bunuh diri, udah mati hidup lagi. Jadi kayak hidup dia stuck aja di situ-situ, kayak nggak berkembang, goblok aja gitu, kayak bego terus orangnya gitu. Gue ditunggu sama Ko Hansen kan udah kemarin udah. Oh, yang selanjutnya iya ditunggu.
Kak, gimana cara gimana sih? Kok tutor nyindir teman yang nggak tahu diri dalam hal apa nih? Kalian kalau mau tanya coba langsung, woi TOD, aduh alay banget nih orang. Gue paling benci deh sama orang alay yang kayak mulutnya kayak sampah gitu, kayak kenal kagak udah ngata-ngatain, ntar kalau ditangkap nangis. Anjir bang, rambut panjang lu hilang. Iya nih, lagi nggak pakai wig. Duitnya banyak kah jadi konten kreator? Aduh, enggak lah, saya masih butiran debu lah dibandingin konten-konten kreator lain. Tapi dapat duit gak ya? Dapat lah. Kalau nggak saya hidup dari mana? Biar pede ngelucu, gimana sih? Gua kalau misalkan gue dibandingin sama konten gue yang awal banget, itu juga kalau kalian lihat beda, pembawaan gue beda segala macem. PD itu akan terbentuk seiring dengan lu bikin konten terus secara konsisten. Lama-lama lu akan nemuin persona lu di mana, lucu lu tuh di mana, kayak apa sih yang bikin orang ketawa, di lebih di gitu sih, trial error terus-terusan. Tapi kalau emang dasarnya nggak lucu, mungkin nggak bisa. Gue nggak ngerti sih. Kok itu aslinya beneran belah gitu? Iya, jatuhnya memang. Ternyata di sini banyak pertanyaan anjir di question. Kalian jangan nanya di question dong, gue nggak susah buka-bukanya. Bang main YouTube nggak? Nggak, gue nggak main YouTube, nggak kepegang, nggak pegang. Ini konten tiap hari nggak kok, dari Senin sampai Sabtu, termasuk endorsan, Minggu libur, sementara sih begitu. Ajarin cara bisa selentur mulut lu dong kok. Itu nggak diajarin ya, itu alami ya, alami dari surga ya. Gak bisa diajarin. Kalau yang aksen Cina lu dong. Chiu long sát, âm sẽ cấp là ni mong sẽ công, chân mà, sẽ ka, ni sẽ ya. Kok serius nanya, dulu pernah stand up comedy? Enggak, gue gak pernah stand up comedy. Gue pernah sekali stand up comedy, itu pun diundang, bukannya gue sok-sokan ikut audisi gitu ya. Dan itu gagal. gagal parah waktu itu. Nggak ada yang ketawa bener-bener, dan gue langsung kayak shock gitu, kayak nggak mau lagi. Gitu. Iya, jadi tapi gue nggak tahu sih itu masalahnya di mana. Ya intinya gue gagal sekali jadi stand up comedy. Jadi gue lebih nyaman bikin konten di medsos. Kok gimana cara ninggalin lingkungan toksik? Buka pintu, kamu keluar, lalu kamu pergi, kamu blok kontennya, nomornya, udah. Begitu saja, gampang. Tuh, kamu takut gak punya teman. Kamu jangan takut gak punya teman kalau ninggalin mereka. Orang tuh biasa tuh takut karena takutnya gak punya temen, jir. Gimana cara rajin bikin konten kok? Gua dulu rajin pas follower udah 1M, malah males. Serius 1M. Anjir banyak banget. Ini follower di mana? Di TikTok ya? Apa? Olivia. Rajinnya apa ya? Sebenarnya nggak ada tips buat rajin sih, itu dari diri lu sendiri. Kalau gue memang disiplinin. Gue disiplin karena katanya tuh ketika lu melakukan sesuatu tuh secara rutin dalam waktu seminggu apa berapa puluh hari lah gitu, gue nggak tahu, itu jadi habit gitu, jadi kebiasaan. Dan gue udah nyampe tahap itu. Jadi ketika gue dalam waktu seminggu ini gue nggak bikin konten, itu rasanya tuh ada yang kurang gitu. Gue merasa tuh gue jadi nggak bertanggung jawab gitu, tuh gak sih? Di TikTok kok yang 1M, oh iya, gue merasa tuh nggak bertanggung jawab, kayak jadi moyung kan. Lo ngerti moyung kan? Moyung kayak nggak guna gitu, kayak surem gitu. Gue merasa kayak gitu, kayak sekarang tuh nggak tahu kenapa ada tuntutan gitu, walaupun konten biasa kan nggak menghasilkan duit ya. Tapi gue merasa tuh ada tuntutan sekarang. Jadi tuh seminggu gue kan upload konten hampir setiap hari. Gue tuh selalu bikin konten, kuotanya tuh lebih dari kuota seminggu. Misalkan seminggu kontennya 6, gue bikinnya 10 atau 12. Jadi itu selalu numpuk terus, sehingga suatu saat nanti kalau gue benar-benar malas, itu akan tetap ada gitu. Jadi lu mesti rajin, disiplin. Lu mesti biasain disiplin. Nggak bisa rajin juga susah ya, nggak bisa pakai teori ya. Disiplin. Kalau aslinya toksik apa enggak? Ya nggak tahu kan, kita belum kenal. Ntar kalau udah kenal, coba lu judge gue toksik apa enggak. Kalau toksik ya maaf. Jiwa julid meronta-ronta. Kenapa?
Kok istri lu pernah rasa geli nggak liat lu jadi cewek? Enggak sih. Karena gue bisa kasih dia duit, gue bisa provide dia, dan dari konten ini gue dapat duit, jadi nggak bakal geli. Karena dia juga tahu gue aslinya bagaimana, gue aslinya ya cowok beneran lurus, jadi geli kenapa? Gue juga nggak pernah malu jadi cewek, karena gue merasa gue bertanggung jawab sekali atas hidup gue dibandingin orang-orang nyinyir yang cuma bisa kayak, misalkan jarang sih sekarang, nggak pernah ada sih, nggak pernah ada yang ngatain, cuman untuk orang yang ngatain kayak misalkan lu ngondek, lu malu nggak jadi cewek, gue proudly say gue nggak malu, gue bisa ngasilin duit, kenapa gue harus malu? Gue bisa ngasihin konten yang bagus, gue kreatif, tidak ada hal yang perlu gue maluin. Kalian mesti pede, jangan peduli sama kata orang, karena kata orang tuh tai gitu, orang tuh cuma pengen ngeliat lu tuh hancur, jatuh. Tidak ada yang perlu dipermaluin. Bang, yang lagi rame bang, keluarga si ayam geprek. Siapa Jir? Anjir, gue ketinggalan Jir. Siapa sih? Siapa dong? Sebut inisial dong, gue kagak tahu lu. Collab Magaul sama Bang Ansan lagi. Ya. Ngebus rasa pede itu gimana? Nggak usah peduli sama kata orang sih. Nggak usah peduli sama kata orang, karena akan selalu ada orang tai gitu. Sebagus kayak gue nih, gue jujur, gue sebagus apapun karya gue, seberapa banyak pun orang yang muji gue, yang merasa gue kreatif, bla bla bla, gue thank you banget. Tapi tetap aja akan ada 1-2 orang tuh yang nggak seneng. Itu udah pasti. Kayak nggak tahu niatnya apa, pasti akan ada aja yang nggak seneng gitu. Jadi tuh lu nggak usah pedulin itu. Kecuali lu beneran nggak berskill di bidang yang lu lagi kejar, ya itu ya mungkin orang itu mau ngasih kritik. Cuman kalau kritik itu nggak membangun, cuman kayak nge-hate doang, ya itu tai lah, lu nggak usah dengerin. Orang ngiri, iya benar-benar. Yang penting apa, lu hidup, lu ngasilin duit halal, lu kerja keras tiap hari, lu punya tanggung jawab. Lu misalkan lu punya bini atau lu punya suami, lu punya lakuin tanggung jawab lu dengan benar. Itu kata-kata semua tuh tai gitu. Akan selalu ada yang ngejudge. Orang akan selalu lihat lu jatuh, hancur. Iya bener banget. Kayak gini deh, lu lihat deh kayak misalkan di Lambe Turah gitu, netizen ya, kayak yang dulu tuh followernya seseorang gitu, yang kayaknya dipuji-puji segala macam, tiba-tiba nih orang lagi kena kasus, nih orang bisa diserang balik sama orang-orang tuh yang kayaknya tuh dari dulu tuh ngefans banget sama mereka gitu. Itu semua bisa jadi in a split of second gitu, kayak blak, hidup lu bisa terbalik begitu aja. Jadi tuh kata-kata orang itu bener-bener gimana ya, dampaknya jahat banget. Jadi tuh jangan lu dengerin. Anjay, jadi komen-komennya jadi motivasi semua. Bang, gua nggak punya cowok ya, cari dong, oi. Chansi, cari dong, oi Chansi. Salam dari Kanada, halo Dian dari Kanada. Kirimin apa sih? Apa yang dari Kanada yang menarik? Gue nggak pernah ke Kanada aja. Gue baru tahu ada hater nih si Koko. Ada, setiap orang tuh pasti ada haters. Cuman puji Tuhannya haters gue nggak banyak. Jadi tuh gue sekarang sih hampir nggak ada ya, nggak pernah ada yang komen nge-hate. Cuman sesekali ada. Tapi ya gue sih udah nggak terlalu peduli sih. Biasanya kalau ada haters langsung gue blok gitu. Kayak lu misalkan nggak nyaman sama konten gue, misalkan merasa konten gue garing, nggak lucu, ya udah gue bantu lu dengan ngeblok lu, jadi lu nggak bisa ngelihat konten gue lagi. Ngapain lu masih kerajinan nontonin konten gue dan komen di konten gue gitu. Haters itu masalah ada, kayak si Ganta aja kan ada juga waktu itu kan, kemarin cerita soal si haters. Ya gitulah, haters pasti ada. Bang, tiap lah pakai lengan lu, ya gue seneng banget pakai ini. Kayak pedas. Siska temenan sama Pipit, kok mention Pipit sesekali ya kok. Anjir, ada Siska. Kayaknya aku di Aussie di jam 1:30 di sini tetap like demi lu sukses. Waduh, makasih lu, Felina, Christina, makasih lo. Udah tidur saja, jangan. Saya cuman ngobrol-ngobrol tidak penting. Tanggapan capres, gue tidak tidak ada tanggapan soal politik seperti itu. Presiden pilih siapa, gue ngikut yang orang aja, ngikut orang terbanyak. Terus ngadepin orang yang benci sama kita,
ya udah nggak usah ditemenin. Ngapain temen orang benci sama kita? Kalau nggak ada hater tuh kayak makan bakso. Mama nggak pakai micin kok. Oh, anjir. Pakai lip balm kok enggak, jir. Bibir gue justru kering, jir. Kayak banyak retak-retak begitu. Tapi lu kalau ngomong kayak motor lagi limit, bang kenceng bener. Iya, gue kayak harus digas gitu biar ngejar durasi. Terlalu panjang juga orang bosen. Cara sebatnya gokil, nggak bosan bolak-balik lihat postingan lama. Jai. Salam sebat. Kucing gue suka nonton dulu kok, anjir, gue kayak binatang tuh. Kok live pakai wig, aduh, pakai wig tuh panas guys. Kayak gue kalau nggak di kalau lagi biasa tuh nggak di ruangan bahasa, ini kan lagi nggak bahasa ini, itu panas sekali. Lagi menunggu kaos Kalinisti datang. Weh, makasih. Buat kalian yang belum order kaos Kalinisti bisa dicek di highlight saya, udah mau habis tuh. Collab paling dekat sama siapa nih? Maksudnya? Oh, sama Hansen. Ntar ada collab lagi. Main skincare apa? Gue pakai Skin Tip. Cipeli Pampam tuh apa sih, anjir? Gue gak ngerti lu Cipeli Pampam. Itu yang sering ngomong di konten. Iya, Cipeli Pampam tapi artinya apa sih? Bang, tips jadi janda muda dan baru jadi janda. Gue gak pernah jadi janda. Gue gak tahu rasa jadi janda tuh seperti apa. Jadi sebentar lagi saya mau off ya. Saya harus edit video, masih banyak kerjaan. Jadinya saya akan jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian yang terakhir nih. Pengen mesen tapi gaji belum cair. Aduh, sayang sekali. Kayaknya bentar lagi habis ya, tapi tinggal sepertiganya gitu. Skin Tipik boleh endorse Woke Alpin? Udah di endorse waktu itu. Tapi sebelum di endorse gue udah pakai juga. Kok sering-sering collab, ya maunya sih gitu. Tapi collab tuh memang capek sih, karena collab itu makan waktu tuh lebih banyak, karena harus kayak tektokan, bikin apa, kirim-kirim file sana sini segala macem, nyamain chemistry juga susah. Kak, bini lu pernah jijik gak liat konten lu? Kayaknya gue udah jawab deh tadi. Kok tips jadi manusia aja? Lu selama ini gimana? Kok bikin podcast kayaknya asik? Kayaknya enggak deh. Kayak gue gak jago deh bikin podcast nih. Kok live bareng Ko Hansen, dia lagi sibuk ya. Dia abis kena kasus kemarin, jadi lagi ribet kayaknya dia. Kok apa kau cek di highlight Instagram saya, di bio gua udah highlight. Rambutnya model apa bang? Nggak tahu nih model apa. Model panjang-panjang ngalor ngidul. Oke, gua akan jawab 3 pertanyaan terakhir sebelum saya off, karena saya harus edit video. Wah, tumben lah, salam kalian sih, itu sampai ramai banget. Makasih Maria, makasih. Makasih. Kalian muncul dulu, enggak capek. Arasa. Iya, ada video gue loh. Enggak pernah jijik buat saya di paripurna, anjir. Itu istri saya guys, ini lagi gabut. Cindo Jelambar. Apa sih Cindo Jelambar? Lu siapa yang Laula Lazarus? Gua ipar. Ipar. Gua married sama adeknya. Kau tinggal di mana? Jangan dong, jangan di-spill. Ntar rumah saya tidak aman. Banyak penjahat ntar. Semangat Bang Kelin. Makasih. Satu konten berapa lama syutingnya kok? Tergantung ya. Ada yang sejam, ada paling lama sih 1,5 jam paling sih. Itu kalau yang ribet banget gitu. Ribet banget 1,5 jam lah. Next time konten nge-game. Gue suka main game sih. Ada yang suka main game gak sih? Gue lagi main Spider-Man. Cuman mana ya? Konten nge-game kayak gue ngebosenin kayak kalau gue konten nge-game. Gue main live kok, konten lu udah hibur buat mama kayak saya. Makasih. Kok Sherlock anjir? Pinjem dulu 100.
Oke, sebelum saya off, saya akan jawab pertanyaan terakhir yang menarik, pertanyaan menarik. Kalian ikut cerdas cermat anjir. Konten ngegame sambil marah-marah, kayak capek ya. Konten ngegame itu kan harus kayak konstan gitu kan. Oke, gue jawab terakhir. Ide itu pure Koko semua atau ada sutradaranya? Jadi ide gue itu pure dari gue, bener-bener seperti yang gue bilang tadi, semua gue kerja sendiri. Dan biasanya gue dapat ide itu dari nge-scroll TikTok juga gitu. Tapi nge-scroll TikTok pun gue nggak bukannya kayak niru konten orang, tapi lebih kayak gue nyari premis, nyari keresahan gitu yang bikin gue ngeh gitu. Misalkan, aduh bikin apa ya, tentang apa ya. Terus tiba-tiba gue ngeliat satu video yang lagi ngebahas tentang cewek friendly. Wah iya nih, gue harus bikin ini. Tiba-tiba entah kenapa tuh biasa tuh kalau gue udah ketemu premis kayak cewek friendly, itu tuh idenya ngalir sendiri. Kayak dialognya, semuanya, mimik mukanya, angle-angle-nya itu semua tuh ngalir sendiri. Jadi bener-bener gue paling nyari ide premis. Kayak misalkan suka ada yang DM gitu, Kak bikin tentang ini segala macam. Kadang gue juga suka ngeliat tuh kayak, oh iya seru juga bikin kayak gini. Nah tapi semua punchline-nya segala macamnya itu gue bikin sendiri gitu. Jadi semuanya sendiri sih. Oke, jadi begitu saja. Saya mau off dulu. Jadi jangan lupa ya kalian untuk sebelum kehabisan baju Kalinisti, karena stoknya tinggal 30-an ya, dari udah kejual 2/3-nya gitu. Jadi udah 2 hari jual 2/3 jadi mungkin lusa sudah habis semoga ya. Jadi gitu saja guys ya. Terima kasih sudah menonton live saya yang membosankan. Terima kasih sudah nonton live gue. Nikmati terus konten-konten saya. Maafkan saya kalau malam rada capek, jadi cuma bisa ngobrol-ngobrol, tidak bisa ngegas. Thank you banget ya udah nonton gue, apalagi yang udah beli kaos gue, itu thank you banget. Semoga kalian terhibur dengan konten-konten saya. Pantengin terus karena gue upload hampir setiap hari dari Senin sampai Sabtu jam 7. Gue sekarang Minggu libur, kadang juga Rabu suka libur. Ya kadang suka capek. Jadi thank you ya yang sudah follow, udah nonton konten gue. Selamat hari Senin buat yang dari tadi depresi. Buat hari Senin, ingat jangan expect yang baik. Jadi negatif. Pokoknya jangan mengharapkan hal yang terlalu baik lah. Harapkan hal yang biasa-biasa saja, ntar kamu kecewa. Anjir, negatif banget gue. Jadi gitu lah. Semangat buat kalian yang menjalani hari Senin besok. Bye, Kalinisti. Salam sebat. Tolong.